Sekarang adalah materi yang ketiga, yaitu dhammah diikuti wawu sukun. Kemarin sudah sama dengan dhammah panjang. Semua yang diterangkan tadi, tiga materi tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Bapak Ibu, satu sada, sahabat sakinah, pecinta Al-Quran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, setiap kesempatan selalu Allah masih berikan kita nikmat sehat, nikmat bisa terus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita bersama Nabi paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya kita harap-harap. Baik syafaat ketika kita hidup di dunia, dilancarkan segala urusan, dan syafaat kelak di hari kiamat, yaitu dimudahkan kita, dikumpulkan kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu satu sada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa menambah materi pada kesempatan kali ini. Materi kita adalah tetap materi panjang. Materi panjang yang satu ayunan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, fathah diikuti alif itu sama dengan fathah panjang. Yang nomor dua, kasroh diikuti ya sukun sama dengan kasroh panjang. Sekarang adalah materi yang ketiga, yaitu dhammah diikuti wawu sukun. Kemarin sudah sama dengan dhammah panjang. Semua yang diterangkan tadi, tiga materi tadi, cara bacanya sama. Dibaca panjang, satu ayunan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, cara penulisan ha kalau ada di depan dan disambung dengan huruf berikutnya, cara penulisannya seperti ini. Kalau ada di terakhir dan bersambung dengan huruf sebelumnya, penulisannya lain lagi seperti ini. Akan tetapi jika tidak bersambung dengan apapun, penulisannya seperti ini. Ini perlu kita uraikan, kita jelaskan kepada putra-putri kita, murid-murid kita, supaya mereka tidak bingung. Nah, ini materi yang terakhir, apa tadi? Dhammah diikuti wawu sukun sama dengan dhammah panjang. Cara bacanya dibaca panjang satu ayunan. Hu sama dengan hu sama dengan hu. Kita ingatkan kembali bahwa panjang satu ayunan yaitu dari satu bahu ke bahu yang lain. Hu jangan sampai terlalu panjang. Kita bisa rasakan. Kita bahu bayanahu famalahu waduhaha kana ma'ahu bishimalihi. Di sini ketika kita tidak menemukan kesalahan kepada murid-murid kita, kepada putra-putri kita, tidak perlu kita tanyakan karena sudah terlalu sering kemarin kita bertanyakan. Harapan kita materi itu sudah nancap dengan baik, sudah tertanam dengan baik. Jadi ketika di materi sekarang ini dan selanjutnya, ketika tidak menemukan kesalahan, maka tidak perlulah kita untuk menanyakan kenapa ini dibaca panjang. Yang penting di sini kita membacanya sudah dengan benar, dengan pelan-pelan supaya makhrajnya tetap baik. Bi'ibadihi idhamahu biyaminihi ta'amihi mahahuna fa'asabahu kana ma'ahu sabilihi faja'alahu, pelan-pelan saja, faja'alahu wathaqahu waja'alahu wasahibatihi wa kutubihi wa rusulihi wa basarihi. Nah, Masya Allah. Jadi di sini tetap perlu kita waspadai, perlu kita teliti, perlu kita cermati bagaimana temponya, bagaimana lagunya. Karena ini materi sudah mau selesai di jilid 3. Harapan kami lagunya sudah mulai terbentuk. Ananda sudah bisa mulai, oh lagu kalau pertama seperti ini, kalau dua seperti ini. Nah, insya Allah kalau itu sudah terbentuk dengan baik, nanti selanjutnya
Nah, kita tidak perlu lagi mengingatkan itu saja. Kita perlu mengingatkan materi yang penting-penting. Wa na'abijani bihi Dawud zaburan kitabahu biyaminihi fahuwa fi 'ishatin wa huwa mulimun azizun ghafurun rafa'aha wa wada'a maluhu wa ma kasaba qala ya nuhu wa huwa ya'idhuhu ila madinatin ilahahu hawahu fiha khaliduna la yamutu fiha la ja'alahu sakinan fa asabahu wabilun. Nah, lagunya sudah mulai tampak dengan baik. Nah, pastikan itu dan pastikan pelan-pelan. Okay? Bapak Ibu ayah bunda yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, buah hati kita, putra putri kita adalah masa depan kita. Bagaimanapun masa depan mereka itu tergantung bagaimana cara mendidik kita. Setelah kita berusaha berikhtiar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menempa mereka, membentuk mereka dengan pribadi yang sesuai dengan harapan Rasulullah SAW, yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran, kita wajiblah bagi kita sebagai orang tua, bagi kita sebagai guru selalu mendoakan yang baik-baik kepada anak-anak kita. Terlebih ketika mereka mau tidur, doa-doa sebelum tidur kita bacakan dengan baik. Kita bacakan surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, surah Al-Falaq, kita bacakan ayat kursi, kita bacakan Amanar Rasul, akhir dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Dan jangan lupa ada satu amalan lagi yang sangat penting. Kita titipkan putra-putri kita kepada Allah SWT supaya dijaga dari fitnah zaman, dari buruknya pergaulan, dari hal-hal yang sudah sangat terasa terbiasa pada kalangan anak-anak muda sekarang ini. Bagaimana cara kita menitipkan anak-anak kita supaya selalu dijaga oleh Allah SWT? Kita bisikkan ketika anak-anak kita sudah mulai tidur, kita bisikkan dua surat kita yang harus membacakan. Kita bacakan surah Alam Nashrah dan surah Al-Qadar. Jangan lupa Alam Nashrah laka sadrak sampai terakhir. Kemudian kita bacakan Inna anzalnahu fi lailatul qadar, dengan khusyuk, dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana supaya anak kita, anak didik kita, santri kita ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita sebagai guru, kita sebagai orang tua mengawasinya 24 jam. Akan tetapi jika kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, huwa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia adalah zat yang terbaik, adalah zat yang paling bagus pertolongannya, dan zat yang paling tepat kita memasrahkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga sedikit banyak bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.